Bapa, ini adalah waktunya kami di dalam hadirat-Mu mengaku bahwa Engkaulah yang harus memimpin roh kami untuk mengerti, untuk mendalami kehidupan bersama-Mu ya Tuhan, dan dipimpin oleh Roh-Mu untuk melihat perkara-perkara yang indah di dalam kerajaan roh Tuhan, untuk mengerti isi hati-Mu, melihat perkara-perkara yang tak terlihat dengan mata biasa, tapi dengan kuasa Roh Kudus kami lalui kehidupan ini dengan kuasa dan pengetahuan yang diajar melalui Roh-Mu dari firman-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kalau Anda sudah bersedia, buka Alkitab Anda di Matius bab yang ke-8. Matius bab yang ke-8. Sudah jumpa? Amin. Ya, saya baca. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Ketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Haleluya. Sebelum kita teruskan ayat seterusnya, tapi di sini apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang Roh Kudus ingin kita lihat ya, tentang kesembuhan. Oke. Jadi tadi ada seorang kusta datang kepada Yesus. Salah satu sebab kenapa dia disembuhkan adalah dia kata begini, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia tahu Yesus boleh menyembuhkan dia. Dia tahu Yesus boleh hilangkan kustanya. Cuma Yesus mau atau tidak mau saja. Jadi dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau pasti boleh sembuhkan. Sebab engkau maha kuasa, engkau maha penyembuh." Paham amin? So in every situation in our life, di dalam kehidupan kita seharian, Yesus pasti mendatangkan pekerjaan yang luar biasa ini dalam hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan, kau pasti boleh ubah hidupku. Tuhan, kau pasti boleh buat hidupku jadi baru. Dengan hanya percaya kepada Dia 100%. So most of us percaya kita 99%. Kalau 99%, go and pray again until 100%. Oke? Sebab Tuhan kata segenap hatimu, bukan 99%. Segenap hatimu. Jangan ada satu perkara pun yang boleh mengganggu pikiran dan emosimu untuk tidak percaya. Kau harus percaya 100%. Amin. Amin. Praise the Lord. Jadi kita dirimain malam ini bahwa 100% Yesus ada denganmu sekarang. 100%. It's not 99%. 100% confirm Dia ada di dalam hatimu saat ini. Baru kita dapat lihat Dia bekerja dengan luar biasa. Kata amin. Sebab if you 99% ataupun 90, 80, apatah lagi 50-50, kamu seperti datang kepada mohon lampu ini, tekan switch di sana, you just dekat dengan switch tapi tak tekan on. Kerja yang alang-alang. So only the real faith, 100%, on the button, open the door for miracle. So
Kalau kita lihat Yesus, dia kata jangan bimbang, jangan takut. Sebab apa? Kebimbangan, ketakutan bukan datang dari dia. Kebimbangan dan ketakutan datang, mau tak mau kita kena terima kita, karena kita tidak meletakkan Yesus 100%. Kita cuma meletakkan dia bawah daripada 100%. Okay? So that's why orang yang bimbang kembali berdoa kepada Tuhan, they can feel peace. So your problem, your stress, everything yang kamu lalui, pergumulan yang kamu rasa hari ini, kebimbangan ataupun apa-apa, it is because you are too rushing dengan aktiviti duniamu, sehingga kau lupa to put Jesus 100%. Okay? Jadi if you put Jesus 100%, you come back on the right track, jalan yang benar, karena dia kebenaran. Amen. Praise the Lord. So in our daily life, kalau kita diserang oleh perasaan takut, bimbang dan sebagainya, ataupun kerisauan, gusara, put trust ini 100%. Karena puncanya adalah you not trust Him. Amen. Haleluya. Even kalau engkau takut hantu, it is because you not put trust 100% in Him. Haleluya, puji Tuhan. Okay. So let's say kalau sistem orang-orang tua, kalau tengok orang makan, kalau kamu tak, orang kata pas-pas, nanti kepunang datang, ya. Dan kalau kamu tidak buat seperti itu dan kamu terus pergi try, dan kamu pikir balik, oh saya lupa pas-pas, dan kebimbangan itu sudah mulai datang. So what you do? I have Jesus 100%. Law is no more, pantang larang is no more, because Jesus 100%. Paham tamen? Nah, pantang larang orang kata kalau makan tidak cuci tangan. Pengikut Yesus pernah ditegur karena makan tak cuci tangan. Oke. Pengikut Yesus pernah ditegur karena pada hari Sabat. Ya. Nah, Yesus berkata, ingat kamu Daud, apa yang Daud buat? Pada hari Sabat kan, dia pergi ambil roti di rumah Tuhan, lalu makan karena kelaparan. Tuhan benarkan itu. Ya. Oke. Jadi poin yang kita mau tahu di sini adalah as long as your heart, kalau engkau lalui perkara yang disuka, jawabannya adalah Jesus 100%. Amin. Amin. Ya. Let's say kalau Anda sebelum datang ke sini, saya yakin kita semua ada pergumulan yang kita lalui dalam minggu ini, sehari 2 hari ini kan. Pasti ada sesuatu yang macam buat kamu blur mungkin, buat kamu pikir, ada suatu perasaan yang tidak buat kamu happy sepenuhnya hari ini. Ada yang mengganggu emosimu. So, yang kau rasa suram, yang kau rasa tidak menarik itu di dalam hatimu saat ini, yang kau rasa struggle itu, yang kau rasa suffering itu, datang pada Yesus, tak perlu tunggu lama, jawabannya sama, Jesus 100%. If Jesus not 100% in you, you don't have confidence, tidak ada kekuatan, tidak ada authority to overcome. Ya, sebab Yesus tidak mau engkau melayani perasaanmu lebih daripada Dia. Lagipun apa kau dapat daripada melayani perasaan? Kau cuma dapat perasaan demi perasaan. Kalau kau melayani Tuhan, kau dapat apa yang ada di dalam Tuhan. Apa yang ada dalam Tuhan, jujur sebagai tahu, lebih hebat daripada apa yang ada dalam perasaan. Oke, jadi haleluya, praise the Lord, praise the Lord. So di dalam Tuhan, perasaanmu juga boleh diubah, dibentuk menjadi baru. Jadi di sini kita kena tahu Yesus boleh buat apa yang terbaik bagi kita. Cuma kita mau atau tidak. Kita percaya, kita trust Him. Amen.
Yesus boleh sembuhkan kita, Yesus boleh pulihkan kita. Do you trust 100%? Amin. Ya. Jadi kita masuk yang seterusnya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, dari barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dan amin. On the spot hambanya sembuh. Sakit lumpuh, suffering, sakit lumpuh, on the spot hambanya sembuh. Jadi Yesus melihat iman yang tak pernah dilihat di kalangan orang Israel. So actually orang ini telah mengenal arti authority. Semua orang yang datang bersama Yesus, mereka ingat Yesus seorang menyembuhkan seorang yang sakit. Tapi Yesus tidak berjalan seorang. Pertama sekali Yesus berjalan bawa kerajaan surga bersama dia. Dia ada banyak askarnya, malaikat-malaikat yang menyertai dia. Jadi kalau Yesus tak pergi ke rumah orang itu pun, Yesus kata sembuh, banyak para malaikat yang boleh datang ke rumah itu menyembuhkan orang itu. Karena yang Yesus bawa adalah kerajaan. Oke? Dunia melihat Kristen adalah sebuah agama, tapi kita sebenarnya tidak terikat dengan keagamaan. Kita terikat dengan kerajaan surga. Haleluya, amin. Praise the Lord. Oke. Jadi bila kita contoh, kalau kita preach tentang authority, kita belajar tentang authority, kita khotbahkan tentang authority, kita akan melihat bahwa Yesus datang ke dunia disertai para malaikat-malaikat yang luar biasa, dan dia bawa kerajaan surga beserta dia. Amin. So the whole Bible about Jesus, about the kingdom of God. Setiap orang yang ikut Yesus akan bernaung di bawah kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Oke, so orang ini tadi banyak orang belum tahu, tapi dia sudah bagi tahu bahwa Yesus ada otoriti seperti seorang raja. Yesus boleh cakap saja, hambanya pasti sembuh. Jadi imannya luar biasa. Amin. Amin, praise the Lord. Ya. Even perkataan yang sudah keluar dari Yesus, perkataan ini kata, aku akan sembuhkan dia, kita klaim dalam kehidupan kita, kita juga disembuhkan. Amin. Praise the Lord. Ya. So very powerful di saat bila kita mulai go deeper in spirit, sampai kita dengar suara Tuhan. Nah, bila kita praktis ataupun exercise mendengar suara Tuhan, oke,
let's say kalau engkau sakit, engkau praktis mendengar suara Tuhan, then one day engkau akan dengar suaranya kata, kau sembuh dengan clear. Open your eyes, penyakitmu tiada lagi. If you go clear dengan suaranya, ataupun biar sakit seperti Paulus, tapi bila Tuhan kata, aku pakai kau jadi seorang berkat hari ini, kau akan jadi seorang berkat. Jadi seperti apa yang Tuhan cakap. So, whether kita sakit, kita sehat, tidak sehat sekalipun, doesn't matter berbanding dengan apa arahan Tuhan. Sebab Paulus yang sakit itu, Tuhan bagi dia arahan, dia tetap boleh lakukan apa yang Tuhan suruh. Sebab Tuhan tak pernah beri keperluan yang tidak cukup untuk dia melakukan kerjanya. Paham tidak? As long as kita melakukan kehendak Tuhan, keperluan kita tak pernah kekurangan. Amin. Sampai sekarang ini contoh, semua kita dari kecil sampai besar, ya, Tuhan mungkin kata kita di sini ada yang hidup 100 tahun, ada yang 90 tahun dan sebagainya. Oke, so bila Tuhan kata seperti itu, sekarang kita sudah berapa umur? Selama kita kecil sampai kita besar, kita boleh bernafas, kita boleh datang ke gereja. Sebab apa? Karena dari kecil Tuhan sediakan keperluan kita. Baik kita realize, kita tahu atau tidak, Tuhan tetap sediakan. Dan cukup oksigen yang kita ada, cukup tenaga yang kita ada, sampai ke hari ini. Setiap hari kita bekerja, pernah balik, besok ada lagi tenaga. Kenapa? Karena Tuhan tak pernah memberi apa yang tak cukup untuk engkau cari dia. Jadi kalau orang berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak sediakan keperluanku? Itu maksudnya dia minta keperluan untuk kedagingannya, bukan keperluan untuk cari Tuhan. So that's why Alkitab mengajar kita cari Tuhan, dan selepas itu keinginan kita adalah Tuhan, maka kita akan menikmati hidup. Bila kita ada keinginan memuliakan Dia, Tuhan kata Dia akan mencukupkan kita dalam segala hal. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji beri apa yang kau mau, tapi Tuhan berjanji apa yang kau perlu disediakan. Segala keperluanmu cukup, tak pernah kurang untuk cari Dia. Amin. Berapa yang kau perlu di bank untuk berlutut di hadapan Tuhan? Tuhan bagi free untuk cari Dia. Tak cukup lagi kalau Tuhan bagi charge macam-macam. Kalau mau cari Dia pakai yuran, bayar yuran dulu. Nah, macam kita mau masuk Unimas, kalau mau berdoa bayar yuran dulu, kena beli tiket. Macam mana kita mau cari Dia? Nah, kalau bahala macam mana? Kalau kau mau diberkati, berikan bayimu dibuang ke dalam api. Orang sanggup. Suatu ketika dulu kita lihat umat Israel sanggup buang bayi yang hidup, persembahkan kepada dewa-dewa. Padahal Tuhan yang benar, free saja boleh datang pada Dia. Apa sebenarnya yang dilihat oleh manusia adalah sesuatu kebohongan. So if you tidak pertajamkan mata rohanimu, yaitu bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, mata duniamu akan melihat perkara dunia berharga dari Tuhan. Sungguh pun kalau perkara dunia itu berkata kau perlu korbankan, potong tanganmu, potong kakimu, ambil darah, ataupun korbankan tubuhmu dan sebagainya, hanya untuk ritual mereka. Dan banyak orang mau. Sebab apa? Karena kehidupan rohani tidak bertumbuh. So dunia ini ada dua bahagian. Kau mau berada dalam terang atau gelap, itu saja. Bila kita berada di dalam terang, kita kena tahu hanya autoriti dalam nama Yesus membuatkan kita beralih dari gelap kepada terang itu. So
Semakin lambat seseorang menampilkan terang, semakin lama dia hidup di dunia ini membentuk perkara yang semakin buat dia susah untuk datang kepada Tuhan. Karena inilah rancangan si jahat. Tapi Yesus berkata, kalau kau tak ikut dia kata, iblislah bapakmu. Pernah dengar? Yesus kata, iblislah bapakmu. Tapi kita mau dia jadi bapak kita. Kita mau Yesus. Amin. Alright. So di dunia ini coba mengalih pandanganmu. Kaya, miskin, glamour, tak glamour, dihormati, tidak dihormati, dan sebagainya. Tapi in spiritual kita cuma terang atau gelap. Tak perlu kita fokus kepada glamour, tak perlu fokus kepada kekayaan dunia dan sebagainya. Sebab bila kita fokus kepada Tuhan, semua itu ada dalam Tuhan. Tuhan yang berikan kita berkat. Tuhan tidak akan membuatkan kita merempat. Tuhan adalah Tuhan. Betul? Tuhan tak akan buat kita merempat. Kalau orang itu merempat seperti Ayub, dia boleh saya begitu, Tuhan, kalau kamu mau kaya, aku sudah kaya. Tuhan kata aku mau, dan diberi kekayaan. Ingat firman-Nya kata, heal me and I will be healed. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Senang saja, betul tidak? Just by the words yang datang dari Yesus. Kalau dia mau sembuhkan kita, dia sembuh anytime. So yang penting sekarang kita hidup ikut kehendak Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kata, aku akan besertamu, maka segala yang kau lakukan pasti berhasil, sebab Dia menyertai. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di dalam roh Yesus membawa kerajaan surga. Bermaksud bila kita kenal Dia, kita akan diselit ke dalam kerajaan surga sebagai apa? Sebagai apa? Tukang cuci, sebagai tukang yang bawa berkat turun. Itu semua kerja malaikat. Kita lebih tinggi sebagai anak. Amin. Banyak orang mau jadi malaikat. Ya, banyak orang mau jadi malaikat. Banyak orang mau ada wing. Anak saya yang kecil berkata, bagus kalau saya ada wing. Saya kata, kalau kita jelajah iman, kamu terbang lah. Nanti kamu kena, kami dileh berdepan-depan. Berdepan mau. Pas itu kami pergi beli baju, kamu terapa pakai. Kata kalau jual baju yang ada wing. Terus saya tahu. Tapi the point yang kita lihat di sini adalah, kalau kita tidak menjadi malaikat di sana, karena Tuhan mau kita jadi anak. Malaikat yang sebenarnya merasa cemburu dengan kita, sebab dia kena melayani kita atas arahan Tuhan. Dia kena jaga kita, dia kena berusaha. Bila ada peperangan dalam roh, dia kena berusaha. Malaikat melihat kita berharga seperti mana dia melihat Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah yang Tuhan kata, kita sangat berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Nah, so Yesus berkata begini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah yang berkata kepada mereka mungkin, aku berkata kepadamu, semuanya iman sebesar ini tidak pernah terjumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, Yakub dan di kerajaan surga. Kata amin. So ini itu saya Yesus juga straightforward beritahu. Dia beritahu, kamu umat Israel, kalau kamu tak sungguh-sungguh cari saya, kamu takkan masuk ke surga.
Keretakan gigi itu neraka. Surga, waktu itu dia cakap lebih kurang begini, kamu orang Israel akan dibuang ke neraka kalau tak ikut saya. Kamu tahu kan, banyak mereka yang dari timur, Peminju, Jakarta, Antelaha, Citakan, Tini, dan anak-anak dia, Leroy, Stephanie, Leni, Nadia di sini ya. Dia cakap dari timur, betul tidak? Kan kita orang timur. Nah, akan datang, dan kamu akan dibuang karena saya akan ambil mereka. So, Tuhan sudah merancang untuk kita. Bila kita baca ayat ini kita rasa, oh, Yesus sangat baik. Yesus sudah pilih kita. Sebelum dia disalibkan, dia sudah tahu kita akan bersama dia. Amin. Nah, dia sudah tahu kita bersama dia. Karena Tuhan punya rancangan, bukan seperti manusia. Paham tidak? Manusia punya rancangan. Contoh, kalau kita plan untuk buat bisnis, kita merancang dan kita plan buat begini, buat begini, buat begini. Tapi kita tak tahu hasilnya lagi, betul tidak? Kita berusaha saja dengan iman, betul tidak? Tuhan punya, dia sudah tahu hasilnya. Kalau tak percaya, buka buku Wahyu. 144.000 orang itu namanya sudah tersenarai. New Jerusalem pun sudah semuanya sudah sedia, baru dia mulai. Paham tidak? Nah, Yesus kata nanti ada rapture. Semua itu sudah siap, baru dia muncul di dunia ini. Cara Tuhan sudah siap. Cara kita belum siap, tapi kita buat karena kita bukan Tuhan. Amin. Paham tidak? Nah, lihat Yesus dalam buku Efesus kata segala sesuatu dijadikan untuk dia dalam Yohanes 1:1. Nah, tidak satu pun yang tidak datang dari dia. Sejak dunia dicipta sampai akhir dunia ini nanti, sampai rapture, Yesus sudah tahu perjalanan apa akan jadi, bagaimana dengan manusia-manusia dan sebagainya, dan begitu juga akhir zaman, semua sudah siap. Baru dunia dicipta. Oke? Nah, orang tanya, tapi zaman Abraham begini-begini, dia kata, percayalah, sebelum Abraham aku ada. Sebelum Abraham dia sudah ada. Alright? Udah paham? So, Yesus Tuhan. Jangan coba kelirukan pikiranmu untuk dengar kata-kata orang yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Contoh, saya lihat sekarang banyak orang suka lihat perdebatan. Perdebatan seperti penceramah Zakir itu. Kalau kamu lihat gaya dia cakap-cakap itu macam betul saja, tapi isi hakikatnya menurut kita, macam mana kau lantang suaramu sampai boleh bawa orang percaya yang engkau betul kebenaran kata kebenaran. Yesus Tuhan, Yesus ada sebelum Abraham. Segala sesuatu dijadikan untuk Yesus karena Yesus. Segalanya untuk Yesus. Jadi there is no such thing kata Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus manusia, dia lahir ke dunia, mati, tak ada cerita sudah. So we don't have to pray atas nama siapa-siapa. Berdoa dalam nama Yesus, tak ada nama lain. Ya, tak ada nama malaikat. Nama malaikat macam-macam sekarang, ada Saint Michael, Saint itu, Saint, tak ada doa Saint. Oke.
Jadi tidak ada juga doa atas nama nenek moyang, doa pakai nama Abraham, Joseph, Mary, tidak ada. Sudah ada. Kalau ada dalam kitab. Ya, oke. Ada orang kata gereja yang first adalah gereja Katolik. Is it really true? Tidak ada. Dalam buku Pentakosta itu kan, bila mereka di atas itulah first church. Dan mereka berdoa dalam nama Yesus atau mereka berdoa rosary waktu itu. Maria ada waktu itu bersama, betul tidak? Ibu Yesus ada dalam upper room itu. Bahkan dia berdoa pakai nama Ibu Yesus yang masih hidup tuh. Alright, and it is the first church, full guided by the Holy Spirit. Alright, jadi the point is nama Yesus membawa kuasa. Kalau ada nama lain yang membawa kuasa, be careful dengan idolatry. Kita kena beritahu begini. Kenapa? Karena bila Yesus sebut, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampak ke dalam kegelapan paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah neraka. Oke, di neraka tempat itu sangat gelap sekali, sangat gelap. Dan apa yang manusia boleh lihat di sana tidak ada pemandangan yang indah, melainkan penyiksaan. Oke, jadi bila sampai ke kertakan gigi itu bermaksud kesengsaraan yang sangat sengsara. Sangat sengsara. Dan Tuhan berkata tempat itu dia bukan cipta untuk manusia sebenarnya. Dia cipta untuk roh-roh yang tidak taat. Tetapi bila manusia mengikut mereka, manusia jatuh dalam dosa, manusia juga akan berada di mana roh-roh ini berada, roh-roh jahat. Oke, paling tahu nanti selepas rapture dan semua itu terjadi, iblis sekali. Sekarang kita dengar iblis menyiksa manusia di neraka. Tapi selepas itu nanti the lake of fire, iblis semua akan masuk ke dalam api itu dan sengsara. Jadi Lucifer, iblis dan sebagainya tidak akan mati, tetapi akan berada dalam penyiksaan selamanya. Paham tidak? Only if you know what God's plan, maka kau tak berdoa, kamu iblis mati. Kadang-kadang kita doa, kamu iblis mati. Kita boleh kata mati rancangan, tapi iblis mau mati macam mana? Sebab Tuhan kata nanti mereka akan kumpul dibuang dalam lake of fire. Cuma ya sometimes kita rasa geram lah, belum mati kau. But is it really works? I don't know. Hanya Tuhan saya tahu. Tapi kalau ada kata seperti itu, jangan terus kamu kata, salah. Sebab kita kan proses pembelajaran. Kalau dia masih belajar, kita pun perlu belajar. Kita tidak boleh kata, orang ini salah, orang ini salah, dia ini salah. Pastikan diri kita dulu. Kita pun perlu upgrade diri kita. Ya, so don't too much put down hamba Tuhan yang lain. Paham tidak? Kalau mau put down orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau teachingnya salah, membawa orang ke neraka, ya begitu itu salah. Tapi isi kita not too much put down hamba Tuhan. Sebab apa? Supaya kerajaan Tuhan tambah pecah. Paham tidak? Nah, at least ada hamba Tuhan di tempat itu.
Tuhan pakai dia di sana, kita di sini. Kalau kita konten dia, bolehkah kita ganti tempat dia di sana? Tuhan panggil kita semua ada dengan otoritas tertentu. Oke? So, if there's something, you pray for it. Kalau ada sesuatu yang kau curiga tentang teaching seseorang, then you don't have to follow. Macam itu. Oke? Tapi you pray for them. Alright? So, kalau kita lihat dan perhatikan di sini, kita yang tahu kebenaran, kita tahu itu benar, maka kita ikut yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Oke? So, sampai kepada keretakan gigi itu, you see, Tuhan mau kita benar-benar realize dia ada di sini. Begitu kalau kita mau kita berada di jalan keselamatan. Amin. Kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Sebab firman Tuhan ini bila kita meditate, dia akan berinteraksi dengan kita dan berbicara dengan kita, remind kita. Paham tidak? Contoh kalau kita di gereja, kita kata saya datang ke gereja, saya rasa lemah hari ini, saya duduk di gereja lemah hari ini. Bila terus sudah bawa worship, hati saya baru senang, saya dapat rasa urapan. Bila terus kata terima urapan Roh Kudus, saya terus terima, seluruh tubuh saya terima urapan Roh Kudus. We even pray, Tuhan penuhi rumah ini dengan urapan-Mu. Kalau Roh Kudus sudah ada, tempat ini sudah dipenuhi urapan. Tapi kenapa kau belum terima? Sampai kita tunggu ada hamba Tuhan kata terima, maka rupanya ada di sini. Tapi tadi memang sudah ada. Ya Lord, I pray, fill this place with your spirit. Your spirit is here. Nah, tapi tidak salah juga doa seperti itu, to remind. Doa itu tak salah. Oke, cuma why kita perlu tunggu? Sebab dalam kehidupan manusia ini, naturally kita manusia, kita selalu tunggu suara yang bagi tahu kita. So that's why Yesus kata renung firman-Nya, betul tidak? Sebab bila kita baca firman Tuhan, akan ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Contoh Yesus kata, aku tak akan tinggalkan engkau. Lalu bila kau di tempat kerja, kau rasa suram dan kau tutup matamu, kau ingat dengar suaranya kata, aku tak akan tinggalkan engkau. So sama seperti firman-Nya, kau akan dapat buka hatimu. Sebab urapan memang sudah ada, kuasa memang sudah ada. Jadi hatimu belum terbuka. Hatimu terbuka bila mendengar suaranya. So itu juga tujuan. Kenapa kalau orang berdoa, Tuhan penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu. Sudah ada Roh Kudus di sini, sudah dipenuhi. Tapi kenapa orang berdoa, Tuhan penuhi? Salahkah tidak? Tidak salah, sebab mungkin apa yang dia sebut itu boleh buka hati orang yang mendengarnya untuk terima. Paham tidak? Tapi hakikatnya memang sudah ada, cuma manusia susah mau terima. So kalau kau manusia yang mudah buka hatimu kepada Tuhan, kau senang untuk merasai urapan Tuhan setiap hari. Amin. Sebab untuk Roh Kudus menjamah rohmu, dia kena melalui jiwamu. Feelingmu itu tak cun, tak dapatlah. Oke. Jadi semua pekerjaan Tuhan akan terjadi dengan dahsyat dan mungkin tak dapat Roh Kudus bekerja sepenuhnya karena feelingmu itu. Oke. Jadi firman Tuhan kata buka hatimu, maksudnya feel Him now.
Amin. Oke, praise the Lord. Jadi dalam mengikut Tuhan ini juga kita kena ingat ya, ayat seterusnya Yesus kata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. So, apa yang kau percaya tentang dirimu? Do you believe yang kau boleh jadi anak Tuhan? Do you believe yang kau boleh harungi apa saja di hadapanmu? Apakah kau percaya Yesus besertamu? Kau percaya Tuhan boleh ubah hidupmu? Boleh sembuhkan engkau? Boleh panjangkan umur kita? Boleh menyertai kita dalam pelayanan? Apa kamu percaya? Kamu percaya Tuhan melindungi anak-anakmu? Keluargamu? Ibu bapakmu? Kau percaya? Nah, dengan percaya saja Yesus kata, jadilah seperti apa yang kau percaya. Oke, jadi kita kena, kalau di gereja boleh kita kata percaya. So, Anda kena jadi mulut Tuhan, karena mungkin kita akan jumpa satu sama lain. Percayamu tak macam di gereja. Kau akan jumpa, contoh mungkin kau jumpa sister ini, sister hari ini saya lemah. Kamu bukan percaya lagi, kamu sudah lemah, kamu percaya lemah. Sister hari ini bad mood saya. You believe you have bad mood. Jadilah apa yang kamu percaya. So it's just the words in you that need to change. So di dalam Tuhan, don't say you are poor. Kau akan susah. Oke? Saja sebagai Tuhan, saya percaya Kau sangat baik, saya bahagia hari ini. All the things yang kamu percaya saja jadi dalam hidup. Amen. Praise the Lord. Yeah. So you see, kita lihat ya. Pernah dulu orang buat kajian. Kajian ini mereka ambil, dia bukan satu orang, dia ambil mungkin 50 orang, satu lagi 50 orang. Dia ambil yang 50 orang, suruh mereka katakan kepada diri mereka, saya tak sehat, saya tak sehat, saya tak sehat, saya tak sehat, saya tak sehat. Selepas 3 hari, semua mereka begitu, mereka tak sehat. Ada yang demam, ada yang flu, ada yang sakit belakang, ada yang sakit kepala, ada yang sakit, semua sakit. Oke? Ada satu tim, ada 50 orang. Mereka ini disuruh buat satu kerja yang berat. Mungkin cangkul tanah, simen rumah, kerja yang berat, ya. Jadi mereka kata tidak yang mustahil, tidak yang mustahil, tidak yang mustahil. Mereka buat kerja mereka dengan baik. 90%. Okay? So the point is, whatever words that you believe, that is you. That is you. Okay? Kita lihat. Sebelum Jacob pergi ke rumah Laban, dia tahu Tuhan besertaku, Tuhan besertaku. Sebab dia mimpi di Betel dan dia akan beri persepuluhan kepada Tuhan. Jadi dia tahu, dia setia dengan Tuhan, dia tahu Tuhan beserta dia. Apapun Laban mau buat dengan dia, dia tahu. Laban tipu dia, dia tahu. Tapi dia oke saja. At the end, tetap juga dia diberkati berbanding Laban. Sebab apa? Sebab tidak yang mustahil bagi Tuhan.